Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah teman-teman, pada hari ini yang ingin saya sampaikan tentang anak mandiri. Tapi ini tidak sama loh dengan yang sudah. Anak mandiri itu lebih pede dan lebih cerdas. Nah, anak mandiri biasanya mampu mengatasi persoalan yang menghadangnya. Kemandirian itu tentu harus dilatih sejak dini. Tentu orang tua jangan gampang berteriak, tidak, jangan, nah gitu ya. Bila menginginkan anaknya cerdas dan penuh percaya diri. Nah, kemandirian sangat erat kaitannya dengan anak sebagai individu yang punya konsep diri, penghargaan terhadap diri anak, dan mengatur dirinya sendiri. Anak paham akan tuntutan lingkungan terhadap dirinya dan menyesuaikan tingkah lakunya. Secara umum, kemandirian bisa dilihat dari tingkah laku anak. Nah, dia berani melakukan sendiri. Namun kemandirian itu tidak selalu berbentuk fisik yang ditampilkan dalam tingkah laku. Ada bentuk emosional dan sosialnya. Menurut psikolog, anak mampu berpisah dalam waktu singkat dengan orang tuanya. Misalnya saat mulai bersekolah, anak bisa masuk ke kelas dengan nyaman karena dia mampu mengontrol dirinya, perasaannya ya. Dia ini bentuk secara emosional. Kemudian secara sosial, anak tidak harus selalu berinteraksi dengan pengasuhnya. Ia bisa berhubungan dengan orang lain secara independen. Sebagai individu, sejak usia dini sekitar 2-3 tahun, anak sebetulnya sudah menunjukkan sikap dasar mandiri. Nah, orang tua bisa melihat keinginan mandiri itu dengan memperlihatkan gejala-gejala yang ada. Misalnya, perilaku dasar mandiri anak adalah perilaku adaptif yang sesuai dengan perilaku usia anak. Di usia 3-4 tahun, anak sudah mulai makan sendiri, menggunakan celana sendiri, menggunakan baju sendiri, dan saat hendak BAK atau pipis, ia bisa ke toilet sendiri. Dengan kata lain, anak bisa melakukan kemampuan dasarnya. Saat berusia 3-4 tahun dan sudah mulai masuk kelompok bermain atau taman kanak-kanak, anak sudah paham bahwa ia telah mandiri secara emosional. Nah, anak paham ibunya berada di luar kelas, sehingga ia tetap merasa nyaman. Saat merasa takut, anak bisa melihat ibunya sedang menunggunya di luar. Nah, ini berarti anak sudah bisa mengontrol dirinya. Saat anak ingin memegang gelas, sendok atau peralatan makan, gejala mandiri. Saat itu orang tua maupun pengasuh bisa melatih anak memegang peralatan makannya dan makan sendiri. Atau saat anak ingin naik tangga sendiri, orang tua sebenarnya bisa memberikan kesempatan padanya untuk melakukan hal itu. Jangan melarang, aduh jangan, nanti kamu jatuh. Itu kata jangan dilakukan, jangan dilakukan. Sayangnya, orang tua atau pengasuh kadang-kala suka melarang anak
untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini sebenarnya yang saya katakan tadi, banyak alasan atas larangan itu, misalnya karena khawatir benda yang dipegang anak akan jatuh, itu gelas sloki akan jatuh. Tanpa disadari, larangan itu justru menghambat kesempatan anak untuk belajar mandiri. Nah, hati-hati. Tidak sedikit orang tua yang takut bila anaknya yang berusia balita melakukan hal-hal tertentu. Saat anak ingin turun tangga sendiri, kerap kali tidak diperbolehkan dan langsung digendong. Akibatnya, anak jadi penakut dan tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah, tidak ada salahnya diperbolehkan anak naik turun tangga sendiri. Nah, tentu dengan diawasi dan dijaga oleh orang tua maupun pengasuhnya. Walaupun diberikan kesempatan, tetap ada pengasuhan, pengontrolan tentang kegiatan anak. Padahal setiap anak mampu mengukur seberapa jauh ia dapat mengontrol dirinya. Saat berada di ketinggian tertentu, anak mempunyai insting dasar untuk bertahan dan tidak melompat. Misalnya di dalam ketinggian, anak-anak tidak mungkin melompat dari jarak jauh ya, dari lompatan yang jauh. Biarkan anak-anak melakukan hal yang diinginkan, tetapi tetap harus diawasi. Nah, banyak orang tua tergolong pencemas. Nah, kecemasan yang dilakukan sebagai bentuk kompensasi dari kesibukan atau perasaan ketidakkompetenan orang tua sebagai akibatnya. Anak tidak kunjung mandiri, sebaliknya anak malah mulai bersikap manja. Kemanjaan itu bisa timbul karena perasaan tidak aman dalam dirinya. Perasaan itu muncul karena pola asuh orang tua yang terlalu melindungi, memanjakan, atau karena kepribadian anak yang cenderung penakut. Nah, itu anak yang cenderung penakut, hal lain karena pengaruh lingkungan. Ada lingkungan yang membuat anak merasa terancam. Bila dibiarkan, bukan tidak mungkin anak akan menjadi manja. Anak tidak mempunyai kemampuan untuk menyadari. Anak tidak mempunyai kemampuan untuk menyadari bahwa ia bisa mengatur dirinya sendiri. Saat berada di kehidupan nyata, anak yang manja ini bisa terkaget-kaget. Pasalnya, tidak semua orang peduli pada dirinya dan memenuhi keinginannya seperti halnya di rumah. Nah, hal itu akan menciptakan anak tidak percaya diri. Anak yang manja sulit menyesuaikan diri di antara teman-temannya karena ia tidak paham bila berorientasi sosial dengan orang lain ada aturan yang harus diikuti, bahwa anak harus saling berbagi dan anak harus saling menghormati, anak harus saling menyayangi, dan hal-hal lain. Rentang toleransi anak manja biasanya rendah. Tidak ada kata terlambat untuk melatih anak menjadi mandiri, asalkan ada kesempatan bagi anak untuk menunjukkan perilaku mandirinya. Hanya saja akan semakin sulit manakala usia anak makin bertambah, karena sebelumnya anak selalu tergantung kepada orang tua dan pengasuhnya.
anak akan menuntut untuk terus dilayani. Nah, diperhatikan hingga akhirnya sulit diubah. Seberapapun sulitnya, anak tetap bisa dilatih mandiri. Yang penting, orang tua konsisten bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan anak, khususnya kemampuan adaptif ya. Dengan dilatih mandiri, anak akan lebih percaya diri tergantung. Misalnya bertanggung jawab dan cerdas. Dengan dilatih mandiri, anak lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan cerdas. Anak seperti ini yang Anda inginkan, bukan anak yang dimanja, yang diberikan kesempatan terus-menerus dilayani. Berikan kesempatan untuk anak dapat melakukan hal-hal yang memang tidak dilakukannya, seperti yang kita dengarkan tadi. Nah, teman-teman guru, teman-teman orang tua ini, bagi orang tua pada umumnya, jangan terlalu khawatir tentang kegiatan anak. Bisa diberi kesempatan dan bisa melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan, dan berikan pengawasan yang wajar ya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kata dan kurang